Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninong Putri. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan saya tentang sastra Melayu. Nah, teman-teman sudah tahu belum sastra Melayu itu apa? Yap, sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yaitu ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerimaan ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda dari keduanya yaitu berasal dari segi bahasa yang dipergunakan, yang dimana sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nah, pengertian dari sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Dalam karya sastra disebutkan bahwa sastra lama berkembang sebelum periode 20-an. Pada awal bentuknya, sastra merupakan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut atau turun-temurun. Nah, sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942. Sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia. Waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya. Orang Tionghoa dan masyarakat Indigo Eropa. Nah, sastra Melayu klasik banyak menampilkan klise yang kurang efektif. Sastra Melayu klasik terbentuk prosa. Terdiri dari dongeng, cerita rakyat, cerita pelipur lara, cerita jenaka, hikayat, sejarah Melayu, peribahasa, dan petatah petitih. Nah, sedangkan yang berbentuk puisi terdiri dari pantun, syair, seloka, talibun, gurindam, dan karmina. Nah, pengertian prosa lama yaitu yang dimaksud dengan istilah prosa lama di sini adalah karya prosa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat lama Indonesia, yakni masyarakat tradisional yang wilayah Nusantara. Jenis sastra ini pada awalnya muncul sebagai sastra lisan. Di antaranya jenis-jenis prosa lama itu adalah mite, legenda, fabel, hikayat, dan lain-lain. Jenis-jenis prosa lama yang pertama yaitu fabel. Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang. Yang kedua yaitu farabel. Farabel adalah dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Yang ketiga yaitu mite. Mite menurut Baskom dalam Dana Jajah 2007, mite adalah sebuah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci. Yang keempat yaitu sage. Sage adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Yang kelima yaitu tambo. Tambo merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Minangkabau. Yang keenam yaitu teka-teki. Struktur yang terkandung dalam teka-teki itu meliputi imajinasi, diksi, dan kata. Yang ketujuh yaitu hikayat. Hikayat adalah cerita baik sejarah maupun cerita roman fiktif. Yang kedelapan yaitu pantang larang. Pantang larang yang dianggap tabu atau tidak boleh dilakukan. Nah, yang kesembilan yaitu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal yang tidak masuk akal. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dongeng. Menurut Brunford, Carvalho, dan Neto dalam Dana Jajah 2007, dongeng mempunyai ciri-ciri
Dongeng mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu penyebaran atau pewarisannya dilakukan secara lisan. Yang kedua, disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada dalam versi yang berbeda-beda. Yang keempat, bersifat anonim, biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola. Yang kelima, mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Yang keenam, bersifat paraklogis. Yang ketujuh, menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Dan yang terakhir yaitu bersifat polos atau lugu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng terbagi menjadi 4 golongan besar, yang dimana keempat golongan besar ini adalah: yang pertama yaitu dongeng binatang, yang kedua dongeng biasa, yang ketiga lelucuan dan anekdot, dan yang keempat yaitu dongeng. Dan yang terakhir yaitu fungsi dongeng. Dongeng sebagai salah satu dari sastra anak, berfungsi untuk memberi hiburan, juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat pada waktu itu. Dongeng dipandang sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai, dan untuk masyarakat lama itu dapat dipandang sebagai satu-satunya cara. Sesuai dengan keberadaan misi tersebut, dongeng mengandung ajaran moral. Nah, itulah tadi materi kita, yaitu tentang genre sastra prosa Melayu. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.